Haleluya. Puji nama Tuhan untuk kasih setianya yang lagi dinyatakan bagi kita sekalian sampai dengan momen ini. Saya sangat yakin semua saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, anak-anak, orang muda yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, Anda sedang dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Kita kembali kepada tema renungan kita pada hari ini secara khusus, kembali pada fokus renungan kita dengan judul Bejana yang Memberkati, yang merupakan lanjutan daripada bejana yang dipulihkan. Setelah dipulihkan, maka perlu menjadi hidup yang memberkati. Baik itu sebagai gereja dalam konteks komunitas orang-orang yang percaya, maupun sebagai orang-orang yang sudah ditebus secara pribadi oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kita perlu untuk memberkati satu dengan yang lain. Dalam minggu yang lalu, minggu ini dan beberapa minggu ke depan, kita akan fokus pada bagian firman Tuhan yang sudah saya bacakan bagi kita sekalian pada minggu yang lalu. Ketika berbicara tentang kasih, itu adalah buah roh. Saya bacakan sebelum kita satu di dalam doa. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22 dan 23. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh lagi merenungkan firman-Mu. Kami boleh lagi memberikan Tuhan kesempatan untuk berbicara kepada kami. Mengingatkan kepada kami pentingnya kami sebagai bejana-bejana yang sudah dipulihkan. Kehidupan yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Menjadi orang-orang yang hidupnya bagaikan bejana yang menyalurkan, menuangkan berkat bagi orang lain. Dan hari ini kami akan berbicara tentang sukacita. Untuk itu Bapa, biarlah momen ini menjadi momen di mana Tuhan mencurahkan sukacita itu bagi kami, dan kami boleh mengalami kehidupan yang bisa menularkan sukacita bagi orang lain. Terpujilah Engkau. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan renungan firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, saya berdiri di samping patung kecil yang dibuat khusus untuk mengenang pembangun kita, William Booth, dan juga di sebelah sana Anda tidak melihatnya, Catherine Booth. Kalau saudara lihat patung ini dan saudara lihat sejumlah foto William Booth, saya percaya jarang saudara melihat patung atau foto William Booth yang tertawa atau gambaran tentang seorang pembangun yang melimpah-limpah dengan sukacita. Saya juga tidak tahu apakah saudara memperhatikan foto atau gambar atau lukisan Tuhan Yesus. Berapa kali dari sekian banyak lukisan Tuhan Yesus yang Anda lihat itu dia tertawa. Mungkin saudara melihat satu dua berbentuk karikatur atau berbentuk lukisan begitu, tetapi kebanyakan dari foto-foto yang kita lihat nampaknya tidak ada sukacita. Belum lagi kalau saudara melihat foto atau potret dari mereka-mereka yang disebut sebagai tokoh-tokoh gereja begitu. Nampaknya kita mendapati semuanya seperti serius. Sehingga seolah-olah kalau kita hanya lihat foto atau gambarnya atau patungnya, sepertinya orang Kristen itu tidak ada sukacita. Tapi saya ingin mengatakan kepada Anda sekalian, Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita adalah sumber sukacita. Dialah yang melahirkan sukacita itu di dalam kehidupan kita. Mengapa? Kalau kita melihat mundur dari perjalanan kehidupan kita, dari orang-orang yang hidup di dalam dosa, orang-orang yang mati karena dosa, orang-orang yang harusnya dihukum karena dosa, kita dipulihkan oleh darah Kristus melalui penebusan di atas bukit Golgota. Lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kemudian saudara sekalian, minggu lalu saya mengatakan Rasul Paulus mengingatkan, mendorong orang-orang percaya untuk hidup oleh Roh Kudus dalam ayat yang ke-16 dari Galatia pasalnya yang ke-5. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka
kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Apa-apa yang sifatnya keinginan daging akan menyebabkan kita mengalami benturan di dalam diri kita. Di satu sisi ada keinginan daging untuk melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang dosa, yang duniawi. Di sisi lain, kita ada roh, ada keinginan untuk melakukan hal-hal yang baik. Selama kita tidak berada dalam pimpinan roh atau hidup oleh roh, maka kita akan kalah. Kita akan cenderung menjalani kehidupan ini dengan keinginan daging kita. Maka apa yang terjadi? Ketika itu yang terjadi, maka hilanglah sukacita kita. Karena di pikiran kita adalah hal-hal yang jahat dan yang duniawi dan tidak berkenan dengan Tuhan. Di hati kita ada hal-hal yang tidak bersih di hadapan Tuhan. Maka tidak heran kalau kita hidup di dalam dosa, kita dikuasai oleh dosa, kita hidup di dalam kungkungan aspek duniawi semata, maka kita kehilangan sukacita. Saudara sekalian, Rasul Paulus memberikan kesaksian di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang keempat, dia mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Coba bayangkan, seorang rasul, manusia biasa seperti Anda dan saya, yang ditangkap, dirajam, dilempari dengan batu, kemudian dirantai, diletakkan di penjara yang paling dalam, kemudian kaki dan tangannya dipasung, saudara sekalian. Dan apa yang terjadi? Malam hari itu, Paulus dan Silas memuji, memuliakan Allah. Ada sukacita yang mengalir dari hati mereka, dari kehidupan mereka yang tidak bisa dibendung oleh kuasa manapun. Ada sukacita yang meluap-luap, yang tidak bisa dibatasi oleh lingkungannya, oleh rantai, oleh penjara sekalipun. Mengapa? Karena mereka hidup oleh roh. Dan karena mereka hidup oleh roh, sama dengan hidup di bawah pimpinan Tuhan, menyadari dengan sungguh bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan semata. Menyadari dengan sungguh bahwa mereka berada di penjara sekalipun karena anugerah Tuhan semata. Maka saudara sekalian, orang yang hidup oleh roh akan mengalirkan sukacita di dalam hatinya. Seringkali kita menyanyikan lagu itu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Seringkali itu kita nyanyikan ketika kita melimpah dengan sukacita karena mungkin kita sehat, kita berkecukupan, kita melimpah. Tetapi saya ingin mendorong saudara sekalian, kesaksian hidup kita yang akan bisa memberkati orang lain dengan heran adalah ketika dalam keadaan sulit masih ada sukacita mengalir. Bukan berarti harus bernyanyi, bukan berarti harus loncat sana, loncat sini dalam keadaan sulit. Tetapi yang dimaksudkan sukacita yang mengalir dari hati kita adalah sebuah kegembiraan yang dalam. Sebuah kesukaan yang tidak bisa dipengaruhi oleh lingkungan kita karena mengetahui saya adalah anak Allah. Mengetahui saya hidup di dalam anugerah Allah, mengetahui saya berjalan bersama dengan Allah, mengetahui apapun yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang, Allah yang kupercayai, Allah yang kepadanya aku menyembah, Allah yang selama ini menuntun memelihara saya adalah Allah yang sama, Allah yang akan menuntun, memberkati, menolong, memberi kemenangan di masa-masa yang akan datang. Saudaraku, bersukacita memberikan janji kepada kita kehidupan yang berkemenangan. Pada waktu Paulus dan Silas memuji Tuhan dengan sukacita itu meskipun di dalam penjara, saudara tahu apa yang terjadi? Ada kuasa yang dahsyat menyebabkan rantai-rantai terlepas, menggambarkan kepada kita orang yang bersukacita di dalam Tuhan adalah orang yang bebas, merdeka di dalam Tuhan, dan hidupnya tidak terikat oleh satu kuasa apapun. Buah roh ialah kasih, sukacita,
Doa saya, Bapak Ibu sekalian, bagi saudara sekalian, bagi kita semua, apapun pengalaman kehidupan kita pada hari-hari ini dan di masa yang akan datang, kiranya ada sukacita yang terus mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya hari ini ada Bapak Ibu yang merasa, saya tidak bisa bersukacita. Ada sesuatu yang mengikat saya. Ada sesuatu yang mengungkung saya. Ada sesuatu yang belum beres di dalam kehidupan saya. Saya ingin mengatakan, di dalam Yesus Kristus ada kuasa yang dapat memulihkan sukacita kita. Di dalam Yesus Kristus ada kuasa yang dapat mengalirkan kembali sukacita kita. Datanglah kepadanya sumber sukacita itu. Karena meskipun Bapak Ibu mungkin jarang melihat fotonya, bersukacita, bergembira, tertawa. Para pembangun toko-toko gereja mungkin jarang melihat fotonya bersukacita, bergembira, dan tertawa, terbahak-bahak. Saya ingin mengatakan, sukacita tidak ditentukan oleh tawaria kita. Sukacita sangat ditentukan oleh bagaimana hati kita terhubung dengan sumber sukacita itu dari waktu ke waktu. Datanglah kepada Tuhan, sumber sukacita itu. Maka buah yang saudara hasilkan adalah sukacita. Memberkati orang lain, bejana yang memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur sebab kami dilimpah-limpahkan dengan sukacita ilahi ketika kami telah mengalami pemulihan di dalam Kristus, ketika kami telah hidup di dalam Kristus. Bapa, kami berdoa pada hari ini kalau ada di antara saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan firman Tuhan, mengalami hidupnya sulit mengalami sukacita, mengalami perjalanan kehidupan pribadi keluarganya, begitu terbeban sehingga sukacita sulit disaksikan. Apapun penyebabnya ya Bapa, bahkan mungkin duka cita, rasa kehilangan anggota keluarga, atau penderitaan, hamba berdoa demi nama Yesus Kristus, kiranya Engkau berkenan memulihkan hidup mereka. Engkau berkenan mengingatkan kepada mereka bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka. Bapa, pulihkanlah sukacita kami. Berikanlah kami hidup yang berkemenangan. Seperti Paulus dan Silas, di penjara sekalipun, di tempat yang mustahil sekalipun, kami tetap merasakan di jauh di lubuk hati kami ada sukacita yang mengalir. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, anak-anak, orang muda, siapapun saat ini dengan limpah sukacita. Haleluya.